Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran membuat rancangan cerita bergambar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk sholat duha dan zikir pagi dulu ya. Pengertian dan fungsi cerita bergambar. Apa yang dimaksud cerita bergambar? Cerita bergambar biasa disingkat dengan cergam. Cerita bergambar terdiri atas teks cerita dan gambar. Cerita bergambar merupakan karya seni yang menggabungkan aspek verbal atau tulisan dengan aspek visual atau gambar. Cerita bergambar tidak hanya berupa cerita fiksi saja. Ada cerita bergambar yang berisi cerita non-fiksi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa unsur atau komponen cerita bergambar terdiri atas teks atau naskah cerita. Selain itu juga berisi tentang gambar-gambar yang mendukung tentang cerita tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa tahap dalam membuat cerita bergambar. Berikutnya, apa sih fungsi gambar pada cerita bergambar? Fungsi gambar pada cerita bergambar adalah untuk memperjelas alur cerita, menghidupkan cerita, dan memberi nilai keindahan. Selain itu, adanya gambar pada cerita bergambar membuat pembaca lebih mudah memahami isi cerita. Membuat cerita untuk gambar dan rancangan gambar pada cerita bergambar. Pada cerita bergambar ada dua tahap yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu membuat cerita untuk gambar. Membuat cerita untuk cerita bergambar sama seperti membuat cerita pada umumnya. Saat membuat cerita, perhatikan beberapa unsur cerita berikut. Yang pertama yaitu tema. Tema atau gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh atau karakter atau pelaku cerita. Setiap tokoh memiliki karakter tertentu dan berbeda-beda. Berikutnya yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Alur ada yang disebut alur maju, ada juga yang disebut dengan alur mundur. Latar, unsur cerita yang berkaitan dengan tempat, waktu, suasana terjadinya cerita. Yang berikutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah hal yang berkaitan dengan posisi pengarang pada tulisan. Pengarang dapat bertindak sebagai pelaku pada cerita atau hanya sebagai pihak ketiga. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Membuat rancangan gambar pada gambar. Membuat rancangan gambar pada cerita bergambar harus mengilustrasikan isi cerita. Oleh karena itu, rancangan gambar harus sesuai dengan isi cerita. Cara menentukan kesesuaian gambar dengan cerita dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, sesuaikan tema gambar dengan tema cerita. Yang kedua, tentukan objek utama gambar yang berdasarkan hal yang menjadi pokok pembicaraan pada cerita tersebut. Yang ketiga, tentukan objek pembantu, yakni objek yang berhubungan dengan objek utama. Yang terakhir, tentukan latar belakang gambar. Jadi anak-anak, sebelum membuat rencana atau rancangan gambar pada cerita bergambar, anak-anak harus memahami dulu apa saja sih yang harus
kita buat terlebih dahulu. Nah, sekarang tugas anak-anak untuk hari ini adalah yang pertama, mengerjakan buku tematik penilaian harian subtema 3 pembelajaran 2. Yang kedua, membuat cerita bergambar dari bacaan berjudul Menanam Bibit Pohon Bersama Paman. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.